menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sejarah telah mencatat bahwa radio memberikan kontribusi penting dalam penyebarluasan informasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh pelosok Indonesia, juga ke dunia internasional. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang dibacakan Bung Karno di samping Bung Hatta itu memang harus diperkenalkan kepada dunia internasional. Penyebarluasan informasi pernyataan kemerdekaan Republik Indonesia melalui radio luar biasa pengaruhnya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Pesan itu didengar bangsa-bangsa lain, diantaranya India dan Mesir. Bagi bangsa India, kabar proklamasi Indonesia itu dijadikan inspirasi dan melecut semangat rakyat India untuk merebut kemerdekaan yang akhirnya benar-benar terwujud tahun 1946. Sedangkan Mesir langsung menunjuk seorang duta besar di Indonesia. Penyiaran proklamasi melalui radio pada saat itu bukan perkara mudah, sebab Indonesia belum memiliki fasilitas radio siaran. Yang ada pada saat itu masih dikuasai tentara Jepang atau Kempeitai. Bagaimana proses penyiaran proklamasi kemerdekaan melalui radio bisa terjadi? Siapa saja orang-orang yang terlibat dalam proses penyiaran itu? Jawaban pertanyaan itu adalah goresan tinta sejarah Indonesia. Jawaban pertanyaan itu juga menjadi titik awal kebangkitan dan dimulainya pertumbuhan radio di Indonesia. Keterbatasan fasilitas penyiaran ternyata tidak menghentikan dan mematikan semangat, bahkan sebaliknya para pemuda pegawai radio Jepang berjuang bisa menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka mempertaruhkan keselamatan dan bahkan nyawa mereka. Proklamasi yang dibacakan oleh Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi memang tidak dapat disiarkan bersamaan. Penyiarannya terpaksa tertunda beberapa jam setelah naskah proklamasi berhasil diselundupkan ke stasiun Hosokyoku karena proses siaran sudah dihentikan, menyusul kekalahan Jepang dari sekutu. Stasiun Hosokyoku di Merdeka Barat ini sekarang menjadi kantor RRI. Adalah seorang pemuda bernama Yusuf Ronodipuro yang pertama-tama berhasil membacakan naskah proklamasi. Keberhasilan Yusuf Ronodipuro membacakan teks proklamasi itu berkat bantuan seorang pemuda cerdas penuh pengabdian, Dr. Abdul Rahman Saleh. Setelah mendapat kabar dari Yusuf Ronodipuro bahwa radio Jepang Hosokyoku tidak lagi dapat digunakan, Dr. Abdul Rahman Saleh membuatkan pemancar gelap berkekuatan 100 watt.
Tempatnya dipilih yang tersembunyi dan tak mungkin diduga, yaitu di Laboratorium Ilmu Faal di Perguruan Tinggi Kedokteran Salemba, tempat ia menimba dan membagi ilmu. Dari sanalah berkumandang suara kemerdekaan Indonesia. Bahkan pidato Bung Karno, Presiden pertama Indonesia, juga disebarluaskan melalui stasiun radio ilegal ini pada tanggal 25 Agustus 45. Dilanjutkan dengan pidato Bung Hatta 4 hari kemudian. This is the voice of Free Indonesia Radio. Call Station Radio atau penyebutan identitas radionya pada saat itu menyebut dirinya The Voice of Free Indonesia atau Suara Indonesia Merdeka. Stasiun radio ilegal ini dimulai 22 Agustus 1945 dan menjadi cikal bakal siaran Suara Indonesia atau Voice of Indonesia dan RRI. Hari kemudian, yaitu pada tanggal 11 September, bertempat di kediaman Adang Kadarusman di Jalan Menteng Dalam, Dr. Abdul Rahman Saleh memimpin pertemuan para pemuda radio yang datang dari berbagai daerah. Pertemuan itu merumuskan tekad kesetiaan Tri Prasetya RRI dan mencetuskan slogan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Saya baru tahu Pak Karbol, pendiri radio, dari teman-teman bahwa cerita itu benar-benar Pak Karbol pendiri radio. Beliau itu betul-betul tokoh RRI. Jadi memang kita harus tidak melupakan beliau, perjuangan mereka untuk RRI. Pak Karbol itu memang salah satu tokoh penting berdirinya RRI, karena pada waktu itu beliau merupakan pemimpin organisasi radio pada masa penjajahan dulu yang disebut Foro, dan beliau juga yang membidani munculnya radio di negeri ini ya. Waktu itu namanya siaran Radio Indonesia Merdeka. Pak Karbol itu adalah seorang yang punya dedikasi yang sangat tinggi, punya semangat perjuangan yang luar biasa. Ketika barangkali di tengah-tengah perjuangan bangsa Indonesia belum banyak hal yang bisa dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia, semangat itulah yang selalu menggelora dalam dirinya, dan perjuangan yang tanpa pamrih yang selalu menggelora dalam jiwanya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Melihat, mendengar kiprah dan sepak terjang dari Pak Karbol atau Abdul Rahman Saleh, saya pikir kita harus berani mengangkat beliau karena jasa-jasanya tidak saja sebagai pahlawan Radio Republik Indonesia, tetapi kita harus berani dari sekarang di pusat mengusulkan Pak Karbol sebagai bapaknya radio. Saya khawatir bahwa orang akan makin tidak mengenal Pak Karbol, karena kita ketahui bahwa sampai saat ini generasi muda kalau ditanya tentang siapa itu Pak Karbol, rata-rata mereka tidak tahu. Padahal jasa beliau itu sangat besar. Bahkan mungkin orang radio pun tidak tahu siapa sebenarnya Pak Karbol. Nah, sangat disayangkan kalau sampai kita tidak segera memberi penghargaan sejak sekarang, maka lambat laun orang semakin tidak kenal yang namanya Pak Karbol sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang bapak radio, dan sebagai seorang bapak angkatan udara yang sudah dikenal di Indonesia. Sehingga sangat sayang kalau sampai di Indonesia ini orang tidak mengenal Pak Karbol. Dengan ketokohan Pak Karbol seperti itu, selayaknya kita sebagai generasi muda mampu memberikan apresiasi kepada beliau, sehingga kita semua angkasawan RRI khususnya bagaimana memberikan apresiasi. Bahkan tidak salah kalau kita mengangkat beliau sebagai bapak radio. Pada kepala radio-radio di seluruh Indonesia, berikanlah penghargaan kepada Pak Karbol. Direksi Radio Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik ini harus berani melihat kiprah, menyaksikan perjuangan yang heroik dari Pak Karbol ini yang meninggal di angkasa, ditembak oleh Belanda demi untuk memperjuangkan, menggemakan proklamasi di mata
dunia, maka Pak Karbol sekali lagi harus diangkat menjadi pahlawan radio. Kepada pimpinan radio di Indonesia, saya berharap suara kami di Jogja bisa didengar. Abdul Rahman Saleh lahir dari keluarga intelek dan sosial. Selain Abdul Rahman, dua saudara lainnya juga mewarisi profesi ayahnya, yaitu seorang dokter. Sejak kecil, Maman, demikian sapaan kecilnya, sudah menunjukkan kecerdasan dan kemampuan atau multitalentanya. Kecerdasannya juga membuat dirinya menonjol di sekolah tinggi kedokteran. Oleh para dosen Belandanya, dia mendapat panggilan khusus Krulbol, yang artinya keriting yang cerdas. Panggilan ini bermetamorfosa menjadi Karbol. Ia mendalami ilmu faal. Karena jasa dan karyanya mengembangkan ilmu faal, Dr. Abdul Rahman Saleh dianugerahi sebagai Bapak Ilmu Faal Fakultas Kedokteran. Bakat di bidang dirgantara membawa Karbol diterima menjadi penerbang di Angkatan Udara. Bahkan, ia juga merangkap menjadi teknisi penerbangan. Karena kecerdasan, keterampilan, dan kepeloporannya itulah menjadikan Dr. Abdul Rahman Saleh dijadikan sebagai perintis TNI Angkatan Udara. Yang menarik, Dr. Abdul Rahman Saleh juga memiliki sifat yang rapi, pembersih, disiplin, dan tertib. Mulai 18 Juli tahun 2000, panggilan Karbol diabadikan menjadi panggilan para taruna Akademi Angkatan Udara Indonesia. Seharusnya setiap Karbol harus berusaha dan bangga terhadap sebutan Karbol, karena dengan adanya sebutan Karbol merupakan suatu cerminan dari jati diri seorang Bapak Profesor Dr. Abdurrahman Saleh, di mana dia sangat tekun dan pantang menyerah dalam menjalani segala sesuatu. Selain itu, dia mempunyai sifat yang rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga perlu contoh oleh seluruh Karbol, sehingga dapat meningkatkan segala ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang ada dimiliki oleh seorang Karbol itu sendiri. Hal yang membuat kami terkesan terhadap Pak Karbol, mungkin dari namanya sendiri kita sudah tahu, Profesor Dr. Abdurrahman Saleh. Beliau mendapatkan gelar kesarjanaan Profesor dan Doktor. Jadi menurut saya, meskipun beliau seorang airman, seorang angkatan udara, tapi beliau tetap belajar, tetap giat belajar. Hal ini bisa kita lihat dari gelar yang telah beliau dapatkan. Di samping itu juga, beliau sangat cerdas dan patut untuk dibanggakan sebagai orang angkatan udara. Beliau sangat patut dicontoh, baik terutama dalam bidang komunikasi, di mana dia telah berhasil untuk mendirikan sebuah stasiun pancar radio yang pertama. Kita ingin bahwa lulusan dari Akademi Angkatan Udara ini akan menjadi seorang perwira yang dapat dibanggakan, perwira yang bisa disetarakan dengan perwira dari negara-negara yang maju, yang dia mempunyai disiplin yang bagus, kemudian bersih, kemudian mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi, yang siap mengawaki organisasi TNI Angkatan Udara. Kalau John F. Kennedy mengatakan, jangan tanyakan apa yang kita dapatkan dari bangsa, tetapi tanyakan apa yang kita berikan kepada bangsa, Dr. Abdul Rahman Saleh sudah menerapkannya, bahkan darah daging kehidupannya. Peristiwa Ngoto 29 Juli 1947 menjadi peristiwa sejarah monumental bagi Dr. Abdul Rahman Saleh sekaligus sejarah TNI AU. Dalam rangka menjalankan misi sosial, membawa sumbangan obat-obatan dari Palang Merah Malaya untuk Palang Merah Indonesia dengan menggunakan pesawat sipil jenis Dakota VT-CLA berangkat dari Singapura menuju Yogyakarta. Tetapi, 3 km menjelang Yogyakarta, pesawat digempur oleh pesawat Kitty Hawk milik Belanda dan jatuh di desa Ngoto, mengakibatkan 3 perintis TNI AU, Dr. Abdul Rahman Saleh, Adi Sucipto, dan Adi Sumarmo gugur sebagai kusuma bangsa.
Peristiwa ini dikenang dan diabadikan sebagai Hari Bakti TNI AU. Selain pendiri Angkatan Udara, dari instansi lain juga mengakui. Kalau nggak salah yang buat moto sekali di udara, tetap di udara, Pak Abdurrahman Saleh ini. Saya kira dari instansi lain menghargai, saya rela dan senang. Seperti yang didengungkan pertama kali, bahwa sekali di udara tetap di udara, itu yang harus tetap dikejar. Dalam persaingan dengan media-media yang lain seperti sekarang, tentu berat bagi RRI ya, karena radio swasta, belum lagi TV swasta. Nah, positioning dari RRI sehingga dia tetap menjadi satu andalan bagi masyarakat Indonesia, itu yang penting. Memahami besarnya pengabdian yang diberikan Pak Karbol, Angkasawan RRI Yogyakarta memberikan penghormatan khusus pada peringatan peristiwa Ngoto. Memahami besarnya jasa Pak Karbol untuk radio, khususnya RRI, Angkasawan RRI penerima tongkat estafet perjuangan sekali di udara tetap di udara, pantas memberikan penghargaan yang terhormat, yang membanggakan, dan yang pantas dikenang. Dr. Abdurrahman Saleh atau yang lebih dikenal dengan Pak Karbol adalah tokoh luar biasa yang serba bisa. Beliau seorang dokter, seorang ilmuwan, sehingga UI memberikan gelar Bapak Ilmu Faal, tetapi juga pintar merakit pemancar radio. Sebagai prajurit penerbang, TNI AU memberikan gelar Bapak Penerbang yang pesawatnya sempat ditembak jatuh oleh Belanda pada tanggal 29 Juli, sehingga tanggal itu dijadikan Hari Bakti TNI AU. Dan sebagai pendiri RRI, tanggal 11 September 1945 dicanangkan sebagai hari berdirinya RRI atau yang lebih dikenal sekarang dengan Hari Radio. Sebagai generasi muda, tentunya kita patut menghargai jasa Pak Karbol yang juga telah mencanangkan sumpah RRI yang berbunyi Tri Prasetya, dan semboyannya yang terkenal itu sekali di udara tetap di udara. Inilah yang harus diteladani oleh generasi muda, terutama insan-insan muda radio. Pak Karbol tanpa pamrih memberikan perjuangannya yang seperti itu, tetapi kita lupakan. Jadi beliau adalah pahlawan yang terlupakan. Maka kami menghimbau, kalau UI sudah memberikan gelar Bapak Ilmu Faal, TNI AU Bapak Penerbang, maka dari Yogyakarta, RRI Yogyakarta mengusulkan beliau adalah sebagai Bapak Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Dengan semangat pengabdian, dengan bakti tanpa pamrih, dengan kecerdasan, Pak Karbol telah menabur karya dan jasa yang pantas dikenang. Dengan atau tanpa penghargaan, Pak Karbol jasanya tetap terukir, karena angkasa Indonesia pasti sudah mencatatnya.